Oke. Ini saya kedatangan tamu Wendy nih. Dia sangat expert di bidang musik, tapi nggak cuma musik, tapi saya bilang mungkin youth culture ya. Bisa. Nah ini teman ngobrol lah ya. Ya. Waktu itu ngobrol sampai nggak tidur, jadi Begadang. Ini ngobrolnya lebih formal sedikit. Nah, saya tertarik dengan sebuah pengamatan secara umum gitu. Katanya akan ada perubahan di 3 nih. Pertama di musik, kedua publishing, ketiga adalah advertising. Katanya ini akan berubah lah. Ada yang bilang wah semakin mengerikan lah. Ya. Musik berubah, industri musik berubah, industri publisher berubah, dan terakhir advertising. Kita sekarang bicara fokus di musik. Apakah memang benar berubah atau gimana? Sangat berubah malah. Sangat berubah ya? Dan perubahannya sangat cepat. Jadi kalau dulu kita bicara musik pasti formatnya itu terbatas di kaset, CD, ya kan. Kalau sekarang ini formatnya sudah sangat multiple gitu, dalam artian ada yang namanya teknologi yang pertama kali bikin heboh tuh tahun 99 ya, MP3. Itu ketika orang sudah mulai bisa menduplikasikan file ya, menduplikasikan musik dengan gampang, semua industri berantakan. Napster mas, fenomena Napster. Ketika keluarnya Napster waktu itu tahun 99, siapapun di seluruh dunia bisa mengakses musik ya dengan gratis tanpa peduli copyright, karena memang karakternya udah gampang di copy ya. Jadi copy paste. Kalau dulu kan kita untuk mengcopy CD agak susah gitu ya. Atau menduplikasi kaset, membajak kaset pun agak susah, harus ada playernya. Kalau zaman sekarang ya udah tinggal copy paste, semuanya masuk. Jadi menurut saya sih terjadinya revolusi di teknologi informasi itu membawa perubahan yang sangat fundamental sampai ke musik. Nah, gitu. Perubahannya itu apakah positif atau negatif atau gimana nih? Ini double sword. Di situ jadi menariknya selalu begitu ya. Double sword. Jadi satu sisi buat industri musik ya, industri rekaman, perkembangan teknologi digital atau musik digital ini menjadi ancaman juga. Jadi antara threat dan opportunity itu masuk dalam satu gerbong gitu. Sementara kalau untuk artis ini malah jadi satu pengalaman baru. Ada stream of income yang baru yang keluar dari musik digital. Tapi banyak juga yang tidak peduli dengan masalah copyright ya, hak cipta. Karena gampangnya itu di copy, gampang itu di download, gampangnya disebarluasin. Banyak yang menderita kerugian justru oleh rekaman. CD tidak laku, anjlok, dan itu udah mulai mengalami kemunduran dari mulai awal 2000. Dan anjloknya udah bukan main, anjloknya sampai yang bisa 50%. Dan dengan hadirnya Napster menjadi ancaman karena semua orang bisa mengakses musik tanpa membayar waktu itu. Walaupun itu disebutnya ini kan peer sharing atau peer to peer gitu ya, file sharing. Tapi tetap menurut mereka ini pembajakan secara online gitu. Yang mana waktu itu agak lambat direspon sama industri rekaman. Sementara konsumen musik udah lebih cepat berkembang lagi majunya. Mereka sangat mengakses yang namanya Napster itu. Sampai akhirnya Metallica nuntut Napster kan untuk ditutup karena ini namanya membajak, mencuri gitu. Tapi banyak tindakan-tindakannya kemudian nggak simpatik, kayak mereka menuntut fansnya yang melakukan downloading secara ilegal gitu. Dan yang ngambil kesempatan di situ saya lihat justru orang yang bernama Steve Jobs gitu. Karena Steve Jobs tahu Napster mau ditutup, dia udah mempersiapkan infrastruktur baru namanya iTunes. Dan dia bikin itu yang namanya iPod. Dan ditawarin ke industri rekaman sempat menolak. Karena menurut mereka, saya nggak berani jamin musik-musik yang akan dimasukkan dalam iTunes itu tidak bisa dibobol nantinya. Jadi akhirnya Steve Jobs kerjasama dengan label-label yang lebih ke indie waktu itu awalnya. Jadi ketika label majornya mulai tertarik, Steve Jobs sudah punya pasar lebih dari 70% untuk musik digital gitu. Jadi yang memonetizing industri musik bukan industri rekaman itu sendiri,
tapi industri komputer. Jadi di situ Silicon Valley masuk ke industri musik, ke industri rekaman, karena melihat celah itu, di mana orang-orang industri rekaman waktu itu sangat konservatif. Mereka berpikirnya masih bagaimana menyelamatkan CD penjualannya, bagaimana menyelamatkan kaset, bagaimana menyelamatkan industri ini dari kehancuran, tanpa punya ada solusi bahwa ini udah berubah zamannya gitu. Saatnya kita masuk ke online, menjual musik secara online. Yang lainnya masih mikirin nanti ini dicopet musik ini, nanti dibobol sama hacker kayak gitu segala macam. Sementara Steve Jobs udah lebih duluan. Artinya ada kemiripan ya di sini, kemiripan tadi kalau kita membandingkan advertising ataupun publishing, Silicon Valley kayaknya menjadi tadi mempunyai dua pisau ya, mempunyai dua double sword nih. double sword. Jadi di situ uniknya. Mungkin kita cut dulu, kayaknya ini tambah seru nanti kita diskusinya.